Yuk kawan setara, kita sekarang lagi ada di Jogja. Kalau kawan setara lihat vibes-nya, ini persis kita dialog kemarin, ngobrol kemarin di Salatiga, di Percik. Jadi kita ngobrolnya dari joglo ke joglo. Di Jogja ini kita bertemu dengan rekan-rekan dari Lingdeham, Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM UNY, yang mereka ini juga tenaga pengajar atau guru di salah satu SMP SMA di Jogja. Ada Aziz dan Eli. Yeay, tepuk tangan dong. Nanti dibikin ini, nanti ada back sound-nya nanti. Oke, terima kasih Aziz dan Eli. Kalau teman-teman baca Indeks Kota Toleran Setara, ada beberapa nama yang ini dua orang yang termasuk dalam IKT. Jadi kalau nanya IKT di Jogja, ini dua di antaranya. Kasih pressure dikit. Oke, sebenarnya salah satu hal yang penting ya, atau yang menarik dibahas itu gini, karena background teman-teman tenaga pengajar, tenaga pendidik, guru untuk SMP, SMA gitu ya. Nah, mungkin sebelum aku ngasih prolog, karena kita ada riset soal persepsi Pancasila siswa terhadap Pancasila gitu ya. Nah, mungkin sebelum aku menyampaikan temuannya dulu, mungkin aku ingin dapat gambaran dari teman-teman, sepengalaman teman-teman. Gimana teman-teman melihat persepsi Pancasila di kalangan pelajar? Mungkin dari Eli dulu. Sepengalaman Eli melihat siswa-siswanya. Untuk pengalaman saya sendiri selama mengajar dulu di sekolahan, jadi banyak teman-teman dari siswa-siswa tuh yang belum bisa memaknai Pancasila, tahu Pancasila sebagai dasar negara. Sepengetahuan berarti? Ya, sepengetahuan. Okay. Dalam ranah pengetahuan, terus Pancasila itu istilahnya 1-5. Okay. Bahkan ada juga sih siswa di tingkat SMA tuh yang kurang hafal. Saat ini belum hafal. Belum hafal. Belum hafal. Okay. Dari tingkat menghafal aja belum hafal, apalagi untuk pemaknaan lebih lanjut seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang memang dia antusias untuk mempelajari terkait dari sejarah Pancasila, kan di materi waktu ada dari gimana sih rumusannya Pancasila itu awalnya, caranya kayak gimana, terus Pancasila itu fungsinya untuk apa, terus implementasinya seperti apa, itu beberapa ada juga yang sudah mempraktekkan juga ada. Oke, berarti kalau sepengalaman Eli, meskipun ada siswa-siswa atau pelajar yang punya PR besar untuk pemahaman pengetahuan Pancasila, tapi pada saat atau sisi yang lain juga ada yang ya lumayan rasa ingin tahunya cukup tinggi untuk itu. Nah, kalau dari pengalaman Ajis gimana? Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pengalaman dari Eli sebenarnya. Jadi kalau di tingkat SMP, terutama di kelas 7 yang saya ampu itu untuk masih istilahnya baru tahap dasar. Jadi membentuk fondasi terlebih dahulu dari Pancasila itu kepada anak didik. Jadi tahapnya dari mulai sejarah. Nah, nanti kemudian di kelas 8-nya itu mulai masuk ke tahap ideologinya. Nah, nanti penjabaran dan pemaknaannya itu nanti di kelas 9. Jadi kalau yang saya ampu kepada anak didik saya itu, jadi mereka itu baru diajarkan untuk memahami dari mana sih Pancasila itu berasal. Jadi di buku teks sekarang itu yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dimulai dari masa sejarah awal. Seperti masa sejarah awal itu Pancasila sudah ada, tapi dalam bentuk nilai-nilai. Jadi di kelas 7 yang saya ampu itu baru mengajarkan tentang nilai-nilainya terlebih dahulu. Jadi ada nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Jadi Pancasila itu pahamnya mereka itu ya hanya sebagai suatu dasar negara. Oke, Ajis, Eli, aku nangkap bagaimana pengalaman teman-teman tadi ya. Tapi aku kemudian minta tanggapan soal ini. Karena Setara itu April tahun ini itu baru saja melaunching hasil riset tentang survei persepsi pelajar di 5 kota besar di Indonesia soal persepsi mereka terhadap Pancasila. Nah, meskipun hasilnya banyak yang positif, tapi pada saat yang sama hasil
survei itu juga ada temuan-temuan yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya misalnya gini, ada sekitar 83% lebih siswa atau pelajar di daerah survei itu beranggapan Pancasila bukan ideologi yang final yang dapat berganti atau diganti sewaktu-waktu. Nah, mengenai hasil survei ini dan bagaimana teman-teman melihatnya sepengalaman teman-teman, apakah teman-teman memaklumi hasil ini atau seperti apa gitu? Dari Ajis dulu mungkin. Sebenarnya mengenai penelitian tadi sebenarnya ya cukup menjadi kritik bagi para pendidik sebenarnya, karena karena dari pengalaman saya ya kita mengajarkan bahwasanya kepada anak didik itu ya bahwasanya Pancasila itu adalah final ideologi bagi Indonesia sebenarnya, dan itu adalah dasar negara yang tidak bisa digantikan. Karena ibaratnya sebagai ibarat suatu rumah, nah Pancasila itu ada pondasinya. Jadi ketika kita mengganti suatu pondasi itu maka akan menghancurkan semua bangunannya di atas. Dan itu setiap saya menjelaskan tentang Pancasila itu akan saya tekankan terlebih dahulu mengenai bahwasanya Pancasila itu nggak bisa digantikan karena itu adalah pondasi yang dibangun oleh para pendiri negara kita. Oke, tapi dari pemberian pemahaman Ajis yang seperti itu dengan realitas barangkali siswa di tempat Ajis nggak seperti itu barangkali ya. Tapi poinnya, apakah pemahaman yang diberikan oleh tenaga pendidik yang itu barangkali bisa lebih berat pemahamannya, tapi dengan realitas bahwa terkadang siswa itu masih menganggap Pancasila itu sebagai pengetahuan aja. Ada berapa sila? Ada 5, di mana siapa pencetusnya itu gitu. Nah itu gimana Ajis melihat antara Pancasila itu sebuah ideologi, tapi pada saya sama karena mungkin levelnya siswa SMP, SMA, mereka masih pada level pengetahuan. Sementara persoalan mengenai intoleransi atau segala macamnya itu ideologi gitu. Nah, gimana Ajis melihat kompleksitas isu itu, Ajis? Nah, masalah mengenai kompleksitas itu sebenarnya tidak bisa hanya diajarkan lewat sekolah sebenarnya. Jadi bangku sekolah kan hanya terbatas waktunya. Sedangkan anak-anak terutama di tempat saya mengajar itu, mereka akan banyak sekali informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Nah, anak-anak bahkan lebih mengenal mengenai ideologi ya dari negara-negara semacam fasisme dari negara Jerman. Mereka mengetahui itu dari suatu film. Kemudian film itu kemudian dicuplik di suatu akun di sosial media misalnya TikTok atau lain sebagainya. Nah, mereka itu lebih banyak belajar dari situ. Sehingga mereka justru lebih kagum dengan ideologi-ideologi yang di luar sana. Nah, itu adalah PR dari pendidik sebenarnya. Jadi bagaimana kita memberikan pengetahuan, tapi juga itu menyentuh kepada diri peserta didik itu sendiri. Jadi tidak hanya sebatas pada pengetahuan, tapi kita bisa memberikan pendekatan bahwa Pancasila itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa memisahkan Pancasila dengan diri kita, itu sebenarnya nggak bisa. Kalau dari pengalaman Eli gimana? Hampir mirip sama Ajis juga sih kan, di kelas 10 juga ada materi tentang Pancasila, tapi setiap pembukaan mengajar saya pasti nyamain dulu persepsi di kelas 10, 11, 12 itu tentang Pancasila tuh kayak gimana sih. Ya memang sih hampir mirip-mirip juga, mereka masih menganggap kalau iya Pancasila itu ideologi negara, tapi untuk berpikir bahwa ideologi negara secara filosofis gak bisa diganti dan seterusnya itu mereka kayak belum nyampe gitu. Belum sampai. Jadi kita ya sebagai pengajar ya kayak tadi yang disampaikan Aji, saya juga menganalogikannya gini. Jadi tiap masuk pertama tuh pasti tak gambarin gini. Ibarat rumah, Pancasila itu kan dasar negara. Rumah tuh dasarnya pondasi. Nah, negara tuh dasarnya Pancasila. Dasar negara itu udah ada sejak sebelum negara itu berdiri, seperti itu. Itu jadi nilai-nilainya sudah ada, walaupun secara resmi disahkannya dasar negara itu setelah kemerdekaan ya. Tetapi kan Pancasila itu digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kan juga disinggung kalau rumah itu ibaratnya kalau pondasinya itu diganti, otomatis rumahnya runtuh. Sama halnya kita harus menekankan nih ke peserta didik. Kalau kalian mau mengganti Pancasila, otomatis kalian mau mengganti negara ini, berarti mau meruntuhkan negara ini gitu. Itu yang harus Ya nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Itu kan mungkin cara
tertentu untuk bagaimana membuat siswa itu paham secara lebih mudah Ya, gitu untuk ya. analoginya tuh memang harus apa ya, kan kadang siswa tuh kurang bisa berpikir abstrak gitu. Iya, Sedangkan iya. memang Pancasila tuh kalau teman-teman walaupun siswa 1 sampai 5 tapi mereka tuh sebenarnya abstrak kayak gitu, Iya. menganggapnya dalam pikiran teman-teman seperti itu. Jadi memang kita harus yang tegas bahwa kalau memang Pancasila itu philosophy of governance setelah itu nggak bisa ganti seperti itu. sebagai Oke, ideologi negara. oke, kalau gitu ada pertanyaan gini, sepengalaman teman-teman apa sebenarnya apa ya? Mungkin pertanyaan atau pemikiran siswa-siswa yang barangkali itu bisa disebut nyeleneh atau bisa disebut agak wow gitu ya, atau di luar ekspektasi atau di luar prediksi ya. Pertanyaan atau pemikiran mereka soal Pancasila pernah nggak teman-teman temui? Misalnya gini, teman-teman ngomong Pancasila itu dasar negara, itu pondasi negara, itu A, B, C, D gitu ya. Terus mungkin ada nyeletuk nih, Iya. loh emang segitu misalnya, loh emang segitunya Pak misalnya gitu ya. Iya. Atau misalnya mereka ada yang kritis misalnya, masih banyak kemiskinan bla 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 gitu ya. Tapi misalnya ideologi ini dianggap ya berarti selama karena ideologi ini yang ada, tapi masih ada kemiskinan ABCD, gimana nih? Apa ini efektif ideologi atau gimana gitu ya? Mungkin ada pengalaman yang seperti itu nggak? Sering, apalagi kalau siswa SMA tuh kan kritis-kritisnya ya. Iya. Mereka lihat sosmed dan sekarang media itu lebih ke yang tonnya tuh ton negatif kayak Oke. kayak misalnya pejabat korupsi lah ini lah Oke, itu. Prestasi kita kurang di up, tapi media kita sering publishnya tuh kebanyakan tonton yang negatif gitulah. Oke. Makanya dari teman-teman pun mungkin secara nggak langsung itu kan di yang diresapin seperti itu, Mas. Berarti Pancasila udah nggak relate nih. Oke, nggak Para relate. Oh ya, nggak para relate pendiri bangsa bahasanya. aja, Oke. pejabat-pejabatnya aja pada korup. Padahal silanya Pancasila aja udah jelas untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana mau keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, orang pejabatnya aja mikirin perut sendiri kan? Oke, kasarnya oke, gitu. oke. Gitu. Sering sih ada cetukan-cetukan kayak gitu, tapi kan kita sebagai pendidikan tetap harus memberikan vibes yang positif, dan apalagi mereka kan generasi-generasi penerus gitu loh, jangan sampai seperti itu. Jadi jika ada contoh itu yang tidak untuk dicontoh, ya tetap kita berikan contoh, tapi contoh yang untuk tidak dicontoh seperti Oke, itu. kalau Ajis ada yang nyeletuk aneh-aneh nggak Ajis? Ini kaitannya dengan ideologi sebenarnya. Jadi ada pertanyaan dari anak didik saya yang sedikit menggelitik tentang ideologi. Pak, kenapa apa Pancasila itu mirip sama sosialisme sebenarnya? Jadi Itu dari anak-anak SMP, SMP, mereka sudah paham sosialisme, kapitalisme, komunisme, sudah mereka sudah paham kadang. Oke. Dari mana dapatnya? Mereka dapatnya dari TikTok tadi, dari sosial media. Mereka udah belajar mengenai ideologi semacam itu. Oke, oke. Nah, jadi Berat tinggi mereka ada mengaitkan bahwasanya Pancasila itu apakah sosialisme, Pak? Nah, jadi saya harus menggambar mengenai istilahnya spektrum ideologi, padahal itu udah kaitannya bukan materi kelas 7 Iya, sebenarnya. kelas Spektrum ideologi 7, oke. itu kuliah sebenarnya spektrum ideologi. Jadi bacaan mereka itu terlalu jauh. Jadi mereka Oke. terlalu membahas apa ya kaitannya dengan mereka terlalu sering menonton terlalu kritis menonton mengenai film-film tentang perang dunia kedua. Jadi ketika membahas tentang dunia kedua kan ada fasisme. Nah, kaitannya dengan dari Nazi dari dan lain sebagainya itu mereka paham. Nah, kaitannya Pancasila dengan sosial itu seperti apa, Pak? Anak SMP. Ini kan SMP luar biasa sekali. Enggak, tapi nggak melalui buku berarti. Umumnya nggak melalui buku. Ya, kebanyakan lewat video Kebanyakan TikTok ya. sekarang. Tapi ada satu adik desa yang mereka suka membaca buku memang. Jadi Oke. terutama baca tentang buku-buku perang tadi, World War tadi ya, Buset, mereka sangat suka SMP. sekali. Jadi kita sebagai pendidik itu punya PR untuk membatasi, sebenarnya bukan membatasi ilmu mereka, tapi membatasi mereka agar mereka tidak keluar dari Tidak terlalu jauh. batasannya, dia terlalu jauh. Jadi Iya. mereka menganggap bahwasanya fasisme itu lebih bagus daripada Pancasila, itu kadang mereka memberikan seperti itu. Jadi kenapa ya? Karena mereka mengglorifikasikan dari video-video yang ada di Oh, TikTok, iya. mengglorifikasi mengenai Mengglorifikasi, ya, ya. kemenangan perang serta di Perang Dunia Kedua, Nazi dan lain sebagainya. Kemudian dari siapa yang Jepang itu? Nah, Kaisar Hirohito. iya, Nah, itu kayaknya dengan Jepang. fasisme ya mereka nasionalisme itu nasionalisme ekspansif. Jadi mereka lebih menganggap bahwasanya negara yang dikdaya itu negara yang kuat, Ekspansif tadi. ekspansif tadi itu tadi. Jadi bahwasanya Pancasila itu kadang di sosialisme
tadi semacam itu. Nah, jadi kita sebagai peserta didik kaitannya ya terlalu membatasi agar tidak terlalu keluar dari jalurnya. Dari jalurnya kan mereka baru membahas mengenai nilai-nilai. Iya. Nah, nilai-nilai terlebih dahulu mereka belum khatam istilahnya, tapi mereka sudah membahas mengenai perbandingan ideologi terlalu jauh sebenarnya. Oke, jadi barangkali bisa juga gini ya, bahwa misalnya yang angka 83% tadi itu mungkin bukan hanya karena menganggap Pancasila itu sebagai pengetahuan, tapi mungkin juga ada case yang kayak Ajis tadi, mereka meng-compare tapi mereka belum mempelajari ideologi itu secara dasar, tapi langsung di ujungnya gitu. Ada jurus ideologi ini di negara ini, efeknya seperti ini, maka negara itu seperti itu gitu. Nah kemudian yang menangkap kesimpulannya bahwa negara itu maju karena ideologi itu gitu. Kemudian diambil, coba kita juga memakai ideologi itu misalnya gitu ya. Jadi jauh juga ya. Saya aja ideologi yang kayak gitu baru kuliah bacanya. Iya, perbandingan ideologi kan sebenarnya terlalu jauh dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Teman-teman ada ini nggak? Misalnya merekomendasikan buku ke anak didik masing-masing. Untuk rekomendasi tentang ideologi ini ya. Ya pokoknya soal Pancasila lah intinya. Oke, soal Pancasila tuh karangan dari Pak Yudi Latif tuh bagus banget, misalnya pendidik tuh. Jadi Pancasila tuh secara utuh gitu. Yang dari wawasan terus revolusi. Tapi kan sekarang kadang gini, kalau setelah itu masih eksis atau masih bisa diimplementasikan, coba mana buktinya gitu. Itu kan kadang ada yang untuk mengimbangi berita-berita negatif atau hal-hal yang tidak patut dicontoh gitu. Nah, di buku Mata Air Keteladanannya itu Pak Yudi Latif itu beliau memberikan angin segar. Ternyata Pancasila itu masih relate, dan tokoh-tokoh saat ini pun juga mengamalkan Pancasila kayak gitu kan. Di buku itu dari tokoh dulu sebelum merdeka sampai sekarang merdeka itu lengkap tuh. Kalau saya ambil dari HB9 itu, HB9 tuh keteladanannya gini. Beliau kan dulu Raja Jogja ya. Hamengkubuwono IX. Oke. Hamengkubuwono IX. Nah, dia di situ beliau menjelaskan nilai kemanusiaan. Dulu di pasar Prihat itu ada namanya Mbok Jamu itu jamu gendong. Nah, kalau dulu kan itu tahu aja. Hamengkubuwono aja. Jamu tuh nggak tahu kalau dia Raja Jogja, tapi karena nilai kemanusiaan yang kasihan, terus udah tua dengan membopong jamu, itu memberikan tumbang. Sebenarnya tuh Pancasila sebenarnya udah diamalkan gitu loh, jadi nggak usah yang muluk-muluk terlalu tinggi. Ini sebenarnya pertanyaan saya gini. Karena rekomendasi buku-buku seperti itu, saya jadi introspeksi. Saya baca buku itu juga masih kuliah. Gitu. SMA kalau aja juga gitu. Kalau mengenai bukunya itu di sekarang ya misalnya kayak mengamalkan ya pasti saya akan ke bukunya Yudi Latif tadi karena yang SMP dikasih. Iya, berarti lebih iya betul. Cerita jadi menangkap. Tapi ketika keren. Saya sama rekomendasikan mengenai negara Parima ya itu terlalu jauh. Oke. Lebih ke Mata Air Keteladanan karena itu kayak semacam cerita novel. Lebih mudah mereka pahami. Jadi mereka bisa mengambil nilai-nilai apa yang ada di situ. Kayak didongengin gitu loh kalau baca itu. Iya. Mungkin juga bisa ambil peran misal orang tua gitu ya. Misal orang tua bingung mau belikan buku anak apa gitu, itu bisa sih nanti kalau usia SMP sih bisa dibacain nih sama kan satu chapter tuh pendek-pendek aja, tokohnya siapa, terus intinya apa, nilainya apa, nah itu bisa. Oke, berarti ini aku ingin kesimpulannya.
apa tantangan dalam mengajar mata pelajaran Pancasila ke siswa atau pelajar sekarang? Ajis. Tantangannya yang pertama itu ya mengasah modernitas. Modernitas itu ya kita tidak bisa menampik adanya modernitas, itu pasti tetap ada. Nah, kita ya sebagai pendidik itu harus punya semacam rencana atau planning. Kira-kira kita bisa mengajar Pancasila dengan cara apa yang membuat anak itu tertarik. Nah, di saya kan kebanyakan mereka itu suka manga, anime dan sebagainya, ataupun dari budaya-budaya luar. Nah, kita sebagai seorang pendidik ya kita harus bisa menangkap apa ketertarikan adik tadi. Misalnya ketika saya mengajar mereka suka dengan anime, ya kita selipin mengenai kira-kira anime apa yang bisa kita gunakan untuk relevansinya. Oke, berarti mengkontekstualisasikan Pancasila terhadap apapun kesukaan dari siswa-siswa itu. Saya juga sama dengan Eli juga, kita membuat suatu komik sebenarnya, komik Pancasila atau Kompas. Nah, itu menceritakan bagaimana nilai-nilai Pancasilanya itu ada, kemudian ada nilai-nilai apa saja sih sebenarnya, kemudian sejarahnya kayak gimana, 3 tokoh yang Pancasila itu siapa. Nah, itu akan muncul ketika mereka ada ketertarikan dari Pancasila, tuh mereka akan muncul ketika bisa kita terlebih dahulu dengan materi Pancasila terlebih dahulu. Ini tantangannya yang pertama itu modernitas tadi. Oke, ini ya. Oke, kalau yang kedua misalnya soal TikTok tadi itu gimana? Itu termasuk nggak tantangan? Termasuk tantangan, tapi kita bisa menggunakan TikTok tadi sebagai sarana edukatif. Dengan memberikan ketugasan kepada anak. Nah, saya rekan satu teman saya di sekolah itu, mereka menggunakan aplikasi TikTok itu sebagai media pembelajaran. Jadi mereka memberikan ketugasan kepada anak didik, misalnya membuat tren yang sekarang ini sedang naik itu adalah The Day of My Life. The Day of My Life. The Day of My Life. Nah, The Day of My Life itu kemudian dikemas bagaimana The Day of My Life itu ada kaitannya nggak sih dengan Pancasila pada setiap hari. Jadi selama 1 hari ini apa sih yang menjadi nilai-nilai Pancasila, misalnya bangun tidur, kemudian ibadah itu adalah pengamanan pertama, nilai ketuhanan. Mereka berangkat ke sekolah, di sekolah mereka berdiskusi, itu ada pengamanan dan nilai kerakyatan. Jadi kita bisa mengemas mengenai TikTok, media sosial itu sebagai salah satu sarana belajar bagi anak didik. Jadi supaya mereka tidak hanya fokus pada tren-tren yang kaitannya dengan yang terlalu jauh melenceng. Oke, berarti PR besarnya kontekstualisasi semuanya terhadap kehidupan sehari-hari maupun kesukaan atau apapun lah itu ya. Kalau Eli masih ada tantangannya selain kontekstualisasi? Banyak sih, salah satunya dari materinya juga, materi sama dari media pembelajaran, karena itu yang pas materi dan media pembelajaran itu kan yang langsung bersinggungan dengan siswa langsung ya. Nah, materi itu kan kalau textbook itu juga siswa juga mau membaca pasti kurang minat gitu. Nah, perlu banyak gambarnya gitu. Nggak harus perlu banyak gambar, tapi dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau sekarang kan identiknya tuh kayak siswa tuh nggak bisa lepas sama gadget ya. Nah, gimana kita dari textbook itu, ini kayak kita kan bikin inovasi ini kayak bikin Kompas tadi. Ini kebetulan materinya relate sama tentang ideologi ini. Jadi gimana kita menyampaikan materi ideologi yang berat Pancasila itu tapi menarik, dikemas dengan cerita. Ini apa ini Kompas? Komik Pancasila. Komik Pancasila. Ya. Oh, Eli sama Ajis ya, termasuk penulis ya berarti. Ya, kita termasuk penulis ini. Nah, kan tadi kan kalau bilang ideologi Pancasila itu kan berat banget. Nah, gimana kita mengemas materi itu menjadi lebih menarik. Nah, jadi disampaikan melalui alur cerita seperti itu. Begini seperti itu. Jadi bagaimana kreativitas para mendidik biar bisa diterima dengan baik peserta didik seperti itu. Oke, berarti ya teman-teman bisa menangkap lah bagaimana dinamika, kompleksitas dan perbedaan situasi kondisi lah ya antara di berbagai tempat gitu. Nah, ini pengetahuan baru juga buat aku kalau ternyata siswa SMP bahkan pembahasannya udah ideologi fasis, kapital, yang bahkan mereka dapatkan bukan dari buku umumnya, tapi dari berbagai medsos. Yang kemudian mereka menganggap ideologi itu karena sejarahnya dengan super power dikdaya negaranya, kemudian ambil kesimpulan itu dan membayangkan, mengimajinasikan jika itu diterapkan di sini gitu. Jadi cara berpikir mereka itu
langsung potong di ujung Lompatnya, gitu, lompat, ya langsung iya, ujung gitu ya. langsung ke ujung. Oke, ya itulah kira-kira teman-teman gimana kondisi dinamika situasi kondisi pembelajaran Pancasila paling tidak dari pengalaman Ajis dan Eli untuk siswa-siswanya gitu. Materi kedua soal toleransi dan intoleransi di sekolah. Karena kan ya isu itu teman-teman pasti pernah mengalami atau mengetahui langsung lah paling tidak gitu. Karena kan backgroundnya gini, paling tidak ini berkaca dari pengalaman pribadi ya. Dulu itu waktu masih SMA, SMP, istilah toleransi itu istilah yang tidak familiar, jarang gitu. Ya kita banyak di prakteknya gitu. Tapi sekarang kan makin lama kita berkecimpung di dunia vokasi seperti ini, kita banyak melihat kasusnya gitu. Nah teman-teman masih melihat nggak kasus-kasus intoleransi, meskipun siswa tahu itu toleransi ya, melihat nggak masih ada gejala-gejala seperti itu? Dari Ajis dulu mungkin. Kalau dari tempat saya mengenai hal itu sebenarnya sudah tidak bisa terlihat di sekolah yang saya ampu. Karena mereka sudah terbiasa dengan masalah keberagaman. Jadi di tiap-tiap kelas itu ada mengenai perbedaan agama, perbedaan sukunya, perbedaan ras, dan mereka juga tinggal di lingkungan kota yang mereka notabene-nya bahwasanya di udah kota heterogen itu ya? udah terbiasa dengan keberagaman, perbedaan dari latar belakang dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah paham akan toleransi sebenarnya sejak mereka kecil. Nah, tinggal kita bagaimana mengarahkan bahwasanya membimbing mereka. Jadi bahwasanya toleransi itu seperti ini, kemudian seperti ini dan lain sebagainya, menghormati, saling menghargai. Dan bahkan anak didik saya dulu pernah cerita bahwasanya mengenai orang tua mereka itu memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih suatu agama. Wow. Nah, sangat luar biasa, saya mendengar ceritanya sangat luar biasa sekali. Jadi misalnya ada anak itu kakaknya atau nggak salah kakaknya mereka berkata bahwasanya mereka itu diberi kebebasan ada memilih agama A atau agama B. Nah itu sangat menjadi pengalaman yang luar biasa ketika saya mendengar cerita tersebut. Nah mereka itu toleransi yang ada di sekolah yang saya ampu sangat luar biasa sekali. Perbedaan yang ada itu membuat mereka itu akan sadar bahwasanya perbedaan itu harus kita jaga. Jadi langkah pertama untuk menghargai ada toleransi itu ya kita biasakan terlebih dahulu perbedaan yang ada di masyarakat itu gimana, perbedaan yang ada di lingkungan sekolah kayak gimana. Oke, kalau pengalaman Eli gimana? Ya mirip-mirip sama Aziz juga ya. Kalau di pengalaman saya itu karena siswanya juga yang heterogen, jadi mereka sudah terbiasa dengan perjumpaan yang beraneka ragam. Jadi mereka lebih toleran. Tetapi saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang mengajar di daerah lain seperti itu. Yang di situ tuh lebih ke cara berpakaian itu pemaksaan ya kalau gitu arahnya melalui surat edaran gitu misalnya oleh sekolahnya bisa katakanlah sebenarnya siswa yang muslim itu sebenarnya diberi tergantung nih dari gitu, tapi di sekolah yang teman saya ampuh itu guru itu mewajibkan yang beragama muslim untuk berjilbab, dan mohon maaf untuk yang beragama lain itu sebenarnya kan kalau di peraturan perundang-undangannya kan sebenarnya cuma tidak berjilbab tapi bisa bebas sopan. Ya, bebas sopan, ya, tidak ditentukan modelnya bagaimana. Ya, tapi ternyata dalam prakteknya tuh roknya harus panjang 1 tumit, terus pakai lengan panjang. Ada upaya penyeragaman juga. Upaya penyeragaman, cuma yang membedakan hanya tidak pakai berjilbab dengan tidak berjilbab. Itu bukan sekedar himbauan berarti ya, tapi kalau himbauan kan itu itu tidak paksaan, tapi kalau mewajibkan nah itu di situ kendalanya. Bahkan ada juga yang sebenarnya dia Islam gitu, tetapi karena dia mungkin belum ingin berjilbab gitu. Nah pernah di suatu sekolah itu dipanggil melalui guru BK, melalui guru agama, dan guru PK-nya juga memberikan sosialisasi lah supaya mau menggunakan jilbab. Nah itu anggapan saya untuk hal yang seperti itu seharusnya dari sekolah tidak mengintimidasi seperti itu. Apalagi di situ bukan sekolah yang berbasis agama Islam, tapi sekolah yang negeri lah beda. Apa ya?
Karena kan soal toleransi di lingkungan siswa ini terkadang persoalannya bukan di pemahaman tapi di praktik kan gitu. Karena ya belum tentu juga siswa-siswa itu paham. Karena kalau berkaca di pengalaman kita waktu SMA gitu, toleransi apa, intoleransi apa, kan kita belum tahu istilah itu. Tapi di praktiknya kita melakukan gitu ya, terlepas praktiknya itu toleran atau enggak ya, tapi kan itu kita mempraktikkannya gitu. Nah, teman-teman mungkin ya dari pengalamannya saya dengar tonnya positif semua gitu. Nah, apakah itu teman-teman melihat atau memiliki semacam kaitan antara toleransi yang bagus di kalangan siswa pelajar yang teman-teman ampu dengan pemahaman Pancasilanya sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, secara nggak langsung gitu ya, atau secara langsung bahkan itu bisa menjadi bagian dari implementasi pemahaman Pancasila mereka, sadar atau nggak sadar gitu. Maksudnya teman-teman sempat membahas atau mengkorelasikan itu nggak gitu? Kalau di materi sebenarnya kan ada materi khusus mengenai perbedaan suatu agama, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahkan sekarang ditambah mengenai keberagaman gender sebenarnya di materi itu. Jadi mereka mulai mengalami toleransi itu mulai di bab tersebut. Jadi mengenai kesetaraan gender itu sudah diajarkan di anak SMP sebenarnya. SMP? Iya, materi mengenai kalau nggak salah di bab ke-5, kalau nggak salah bab 5 itu mengenai perbedaan suku, agama, dan antar golongan. Nah sekarang ditambah dengan kesetaraan gender. Jadi mereka mau bahwasanya gender, kemudian suku, agama, ras itu dan antar golongan itu juga menjadi salah satu bentuk gimana kita bisa menerapkan kaitannya dengan Pancasila tadi. Oke. Di negara kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita harus bisa menghargai atau menghormati dari teman-teman yang berbeda. Jadi mencintai Indonesia itu kaitannya dengan mencintai perbedaan juga. Jadi kita harus mengajarkan bahwasanya perbedaan yang ada di Indonesia ini ya kita harus menghormati, kita harus mencintai tersebut. Jadi kaitannya dengan toleransi ya kita mulai mengajarkannya bukan hanya toleransi beragama, tapi bahkan toleransi dari titik gender atau kesetaraan gender sudah diajarkan sejak SMP sebenarnya. Ini sudah mulai masuk ke, jadi pemerintah sebenarnya sudah memasukkan atau menyelipkan nilai-nilai toleransi ke dalam materi-materi yang ada di Pancasila sebenarnya, toleransi. Dan bahkan pemerintah sekarang itu memberikan program yang namanya Profil Pelajar Pancasila, itu ada salah satu tema itu kayaknya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di Bhinneka Tunggal Ika itu mereka dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati antar sesama atau antar berbeda agama dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya arah kebijakan pendidikannya sekarang ini sudah mulai masuk ke arah toleransi tersebut. Jadi sangat luar biasa sekali sekarang, bergeser dari dahulu yang ketika saya sekolah itu mengenai narasi toleransi itu belum terlalu masih sekarang tidak, udah mulai ditingkatkan lagi. Jadi udah mulai masuk ke kurikulum. Oke. Nah, ini banyak hal-hal yang bikin saya speechless, baru tahu juga gitu. Karena dari Eli barangkali ada tambahan juga. Tambahan dikit aja sih, dari tingkah laku siswanya aja langsung. Itu misalnya kan sekolah 5 hari kerja tuh, ketika ada tugas kelompok itu teman-teman memilih di hari Sabtu. Karena saya tanya, kenapa kok nggak dikerjakan di hari Minggu? Karena kan ada Minggu ada ibadah, Bu. Jadi ya mereka sudah bisa memposisikan diri seperti itu. Kita tidak harus mengarahkan seperti itu, tapi mereka sudah punya inisiatif untuk memberikan toleransi kepada temannya yang dengan untuk beribadah dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman kawan setara, entah saya yang ketinggalan informasi atau saya yang banyak kurang tahunya, tapi berbagai penjelasan atau pengalaman Eli sama Ajis itu banyak hal-hal yang baru saya ketahui. Misal satu, soal siswa SMP yang tontonan di medsosnya udah soal ideologi negara lain segala macam. Yang kedua, buku-buku yang direkomendasikan teman-teman, buku-buku yang umumnya saya baca ketika kuliah. Itu mungkin saya yang kurang baca sebenarnya. Kemudian yang ketiga ya soal yang banyak aja jelaskan tadi lah, soal kurikulum segala macam gitu ya. Tapi pada intinya ternyata antara realitas pemahaman Pancasila di tingkat pelajar dengan realitas permasalahan yang berkaitan dengan ideologi di tengah masyarakat itu membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius gitu.
Karena persoalan permasalahan dalam ideologi itu bukan hanya pengetahuan, tapi sampai kepada level pemaknaan dan implementasi. Artinya, sampai di kalangan siswa itu butuh semacam, entah bagaimana caranya, teman-teman yang paling tahu, itu bagaimana memang menerjemahkan pemahaman Pancasila yang kompleks itu sampai dengan baik, dengan selamat ke pemahaman siswa-siswa tadi gitu. Karena teman-teman sudah banyak bergaul atau bersentuhan dengan isu-isu toleransi, intoleransi, diskriminasi, tahulah bagaimana pentingnya posisi Pancasila itu terhadap berbagai macam dinamika tadi itu gitu ya. Itu kawan setara yang bisa kita sharing, banyak hal terdapat dari Ajis. Terima kasih Eli Ajis. Sampai jumpa di ngobrol kita berikutnya. Oke.